Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيها الإخوة رحمكم الله جميعا. Tema kita pada pagi hari ini ya, menjelang siang adalah keutamaan ibadah puasa dan fikihnya secara ringkas insyaallah ya. Karena kita sekarang ini sudah berada di pertengahan Sya'ban lebih ya. Insyaallah kurang dari 2 minggu kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita rindukan dan bulan yang kita cintai karena di dalamnya ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah puasa. Ayolah ikhwah, ketahuilah bahwasanya kita itu tidak akan bisa mencintai sebuah ibadah, bahkan mencintai seseorang atau mencintai sebuah benda pun ya, kalau kita nggak tahu kelebihannya, kalau kita nggak tahu keutamaannya, dan kalau kita nggak tahu fadilahnya. Ya nggak? Contohnya antum nggak mungkin akan mencintai yang namanya mobil, contohnya mobil Innova gitu ya. Kalau antum nggak tahu mungkin dia itu nyaman, larinya kencang, ya solarnya irit, seperti itu ya. Kalau antum nggak tahu itu semua, nggak mungkin antum akan suka pada mobil tersebut. Begitu juga sebuah ibadah. Bagaimana kita bisa mencintai ibadah tersebut dan bisa memaksimalkan untuk melaksanakan ibadah tersebut kalau kita nggak tahu keutamaannya ya, seperti itu. Ada sebuah hadis ya, atau asar dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an ya, bahwasanya ada 2 orang laki-laki dari kabilah Bali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuklah Islam kedua orang laki-laki ini. Yang satu dia beribadah dengan sangat tekunnya dan rajinnya, dan mengikuti jihad fisabilillah dan meninggal. Satu lagi setahun diberikan umur lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggal juga. Ketika itu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, beliau bermimpi berada di pintu surga ya. Dan kedua orang itu bersama beliau. Lalu datanglah seseorang dari dalam surga itu keluar dan mempersilahkan orang yang terakhir meninggal duluan masuk ya. Lalu setelah itu baru orang yang
tekun beribadah dan berjihad, mati pertama itu baru masuk kedua. Lalu beliau pengen masuk dan tidak diperbolehkan, antum kembali dulu, belum waktunya, seperti itu. Lalu beliau menceritakan mimpi ini pada para sahabat. Maka para sahabat pun heran, kok bisa orang yang berjihad fi sabilillah dan tekun ibadah kok malah terakhir masuk surga, seperti itu. Maka mereka sepakat untuk menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian kok bisa ragu dan heran? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia dalam setahun itu menjumpai bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan dan puasa di dalamnya dan sholat di dalamnya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan juga dalam riwayat lain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua riwayat. Yang pertama man shama Ramadan, yang kedua man qama Ramadan. Ini fadilah puasa dan fadilah salat di dalam bulan puasa. Dua-duanya mempunyai fadilah yang besar, seperti itu. Ya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua orang ini gara-gara yang satu selisih 1 tahun puasa, yang satu tidak, maka bagaikan langit dan bumi, katanya. Kata Nabi SAW, berarti surga kita itu tingkatannya macam-macam, ya, banyak sekali tingkatannya, bukan satu tingkatan saja, bisa ratusan, mungkin bisa ribuan, kita nggak tahu. Hanya gara-gara 1 tahun selisih 1 kali Ramadan, tapi bisa selisihnya antara langit dan bumi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo ikhwah, kalaulah kita sudah mengetahui beginilah fadilah sebuah ibadah di bulan puasa Ramadan, maka hendaknya kita memaksimalkannya dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal yang baik, sedekah, membaca Quran, memperbanyak salat-salat sunnah, salat duha, salat malam, salat tarawih, memperbaiki cara salat kita, ya, dengan apa? Ya, dengan belajar supaya kita bisa memperbaiki kualitas dari ibadah kita. Nah, baik. Sebagaimana kita tahu, ibadah siyam atau puasa ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian yaitu as-siyam, berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini juga salah satu fadilah dan keutamaan ibadah puasa, yaitu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena di dalam puasa itu, ya, kita sedang diuji dan ditempa keikhlasan kita, sebuah ibadah yang tidak nampak oleh orang lain. Kita berjalan, ya, kita beraktivitas, tapi sedang beribadah, ya. Beda dengan sholat, jelas nampak orang lagi sholat. Orang berhaji, jelas nampak orang lagi berhaji. Nah ini, taib, mic-nya kurang jelas, ya. Ibadah puasa beda, ya. Dia tidak nampak, sehingga di situ diuji betul-betul ketakwaan kita, ya.
mana yang benar-benar ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Ya. Mungkin akan dia pura-pura puasanya ya. Jadi dia nggak berpuasa seperti itu. Adapun sholat, ya, nampak dia. Kalau orang-orang munafik pengen riak dia di dalam sholat bisa dia. Kalau dalam puasa nggak bisa, ya, nggak bisa dia. Sulit begitu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan bani Adam itu untuk mereka semua, untuk mereka. Bukannya Allah butuh ya, illa saum fa innahu li, kecuali saum, puasa, sungguhnya dia untukku. Ini bukan berarti Allah butuh puasa kita, enggak, sama saja. Semua ibadah yang kita lakukan Allah enggak butuh ya. Tapi kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kullu amali bani Adam fa innahu lahu ya. Illa saum fa innahu li. Seluruh amalan bani Adam untuk mereka, salat mereka, sedekah mereka. Ya, sebagaimana contohnya sedekah. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Dan apa-apa yang kalian infakkan daripada kebaikan, maka untuk kalian sendiri. Dan juga semua salat ya, zakat dan yang lainnya itu untuk kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, sungguhnya dia untukku. Wallahu taala alam. Apa hikmahnya? Kalau kita lihat dari bentuk ibadah puasa itu sendiri ya, itu sangat membutuhkan keikhlasan. Karena nggak bisa dilihat sebagaimana orang-orang ketika bersolat, haji, umrah itu sangat mudah sekali untuk berbuat riya seperti itu. Ya, seperti itu. Lalu juga dikatakan salah satu keutamaan yang lain lagi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma min abdin, tidaklah ada satu orang pun, shoma yauma fi sabilillah, puasa satu hari saja di jalan Allah, ikhlas dia, ya, illa ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharif. Ya, kharif ini kalau kita artikan bisa menjadi musim begitu ya. Entah itu 70 tahun, entah 70 musim, ya. Wallahu taala alam, yang jelas itu adalah jarak yang sangat jauh sekali. Nah, wajah itu adalah besar anginnya ya. Mungkin diikat aja biar nggak jatuh lagi kalau bisa, bahaya juga itu. Ya, sambil kita lanjut ya. Ya, jadi kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang hamba berpuasa satu hari saja, ya, fi sabilillah, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun atau 70 musim. Bayangkan ayuhal ikhwah, ini cuma satu hari. Bagaimana kalau 30 hari dan itu adalah puasa wajib, puasa Ramadan? Ya, tentunya ini Masya Allah. Makanya kalau tadi Nabi SAW mengatakan antara dua orang tadi yang selisih 1 bulan saja, yang satu meninggal duluan padahal dia rajin ibadah dan mati fisabilillah, tapi jauh lebih tinggi kedudukannya orang yang sempat berpuasa lagi 1 tahun. Bainas sama'i wal ar, kata Nabi SAW. Itu betul sekali. Berarti jangan dibayangkan surga itu satu tingkatan, bertingkat-tingkat. Ya, hanya gara-gara 1 kali puasa dia selisih antara dia dan saudaranya. Jadi fadilah puasa ini besar sekali. Makanya wajib bagi kita, sudah sepantasnya bagi kita untuk mempersiapkan diri, ya, dan bersungguh-sungguh menyambut, ya, bulan suci Ramadan dengan amal-amal saleh, ya, dengan salat malam, ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, ya, man qama Ramadan
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berdiri salat malam, salat tarawih, ya, maka ketika dia salat dengan iman dan ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah, ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti itu. Baik. Tadi sudah kita sebutkan, ya, la'allakum tattaqun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah kutiba alaikumusiyam, mewajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bertakwa sebagaimana kita tahu adalah salah satunya definisi takwa adalah yang dikatakan Umar kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya. Ketika, ya, Ubay bertanya, ya Amirul Mukminin, ya Umar, ya, apakah takwa itu? Maka kata beliau, maka bagaimana pendapatmu ketika engkau berjalan di sebuah tempat yang penuh dengan duri dan onak? Itu pasti kalian akan berhati-hati. Itulah hakikat takwa. Berhati-hati dalam kehidupan ini, ya. Mana haram, mana halal, ya, mana wajib, mana yang sunnah, ya, mana yang makruh, ya. Itu diperhatikan oleh dia, didetailkan seperti itu, ya. Sebagaimana ketika kita berjalan di duri dan onak, maka pasti kita akan hati-hati. Nah, orang yang mendapatkan predikat takwa seperti ini, kira-kira selamat nggak nanti di akhirat? Selamat, ya, selamat, ya. Karena memang surga itu tempatnya orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan bagaimana caranya? Kita berpuasa. Kita berpuasa, ya. Kita berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga ketika kita berpuasa, ayolah ikhwah, salah satu fadilahnya juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi farhatani. Sungguhnya bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, ya. Farhatun li fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih bisaumihi, ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Nah, ini kebahagiaan yang biasa, ya. Anak kecil pun senang kalau berbuka puasa, ya. Ya, kita pun senang juga. Nah, yang penting yang kedua, ya, farhatun inda liqa'i rabbih. Di dalam riwayat lain dengan membawa, ya, pahala puasanya. Ya, dengan membawa pahala puasanya. Jadi ketika kita bertemu dengan Allah, ya, kita dengan cara membawa pahala puasa kita, ya, membawa pahala puasa kita. Bayangkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti itu adalah nikmat yang tertinggi di surga. Bukan surga Firdaus dengan kesenangannya bidadari, bukan. Tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kebahagiaan, kesenangan tertinggi di surga adalah ru'yatullah. Adapun kebahagiaan tertinggi terbesar di dunia adalah ma'rifatullah. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua apa? Ru'yatullah. Kalau di dunia ini kebahagiaan tertinggi adalah orang yang mengenal Allah, ma'rifatullah. Semakin kita mengenal Allah di dunia ini, semakin bahagia kita, semakin takwa kita, semakin tenang hidup kita ini. Maka orang-orang yang tidak tenang hidupnya, orang yang tidak bahagia hidupnya, maka mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau melanjutkan bahasanya, barang siapa yang tidak bisa menikmati surga dunia ini atau kesenangan dunia ini, ma'rifatullah, maka dia tidak akan bisa menikmati surga akhirat, ya. Maka belajar. Bagaimana kita mengenal Allah? Ya dengan, ya, mempelajari syariatnya, dengan mempelajari asma dan sifatnya, bagaimana perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Seperti itu, nggak ada cara lain, ya. Jangan bosan-bosan, karena menuntut ilmu itu hingga ke liang lahat nanti kita, ya, hingga ke liang lahat, minal mahdi ilal lahdi, ya, dalam suatu asar, dari buayan hingga ke liang lahat nanti. Terus menuntut ilmu. Bagaimana tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Nah, lalu sampai firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum.
bulan puasa atau bulan suci Ramadan adalah yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya, yaitu di malam Lailatul Qadar, ya, bukan tanggal 17 tapi di malam Lailatul Qadar. Nah, dan juga salah satu keutamaan bulan suci Ramadan ini adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang 5, di mana ketika kita mengingkari, ya, kewajibannya, maka kita telah keluar dari Islam. Ini adalah kesepakatan kaum muslimin, ya, kesepakatan kaum muslimin semuanya, bukan hanya para ulama, tapi kesepakatan kaum muslimin, ya. Barang siapa mengatakan puasa tidak wajib, maka dia keluar dari Islam, ya. Adapun ketika dia tidak puasa secara sengaja, ya, maka dulu zaman dahulu sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada khilaf, apakah ini bisa mengeluarkan dia dari Islam atau tidak. Adapun sekarang setelah zaman beliau, khilafnya tinggal sholat saja. Tinggal sholat saja. Barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, apakah dia keluar dari Islam atau tidak, ini ada 2 pendapat. Adapun selain itu, alhamdulillah, ya, sudah tidak ada khilaf lagi, hilang khilafnya. Akan tetapi ayolah ikhwah, apakah dengan hilangnya khilaf ini lalu kita akan merasa lebih tenang dan bisa meninggalkannya secara sengaja? Jangan seperti itu. Tidak sama sekali. Khilafnya sudah nggak ada, tapi asarnya masih ada. Asarnya masih ada. Salah satu contohnya adalah asar mengenai haji, ya. Kata Umar radhiyallahu an, "Man mata wa lam yahuj famut kaifa syaa yahudiyan kana au nasraniyan." Barang siapa yang mati dan belum berhaji sedangkan dia mampu untuk mendaftar haji, untuk pergi haji, maka matilah dia semaunya, Yahudi atau Nasrani, naudzubillah. Asarnya masih ada, ya, asarnya masih ada. Maka tetap kita harus takut meninggalkan secara sengaja rukun-rukun Islam ini. Semuanya rukun Islam, semuanya, ya. Syahadat, salat, ya, zakat, haji, semuanya rukun Islam, sama, ya. Ya, rukun itu apa sih? Ya, kalau kita, ya, misalkan salat, rukunnya itu hilang satu, salatnya sah apa tidak? Tidak sah, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sebagai perumpamaan saja, ya. Saya tidak mengatakan orang yang meninggalkan haji ataupun puasa sengaja lalu kafir, tidak, ya. Karena para ulama khilafnya sudah hilang. Akan tetapi sebagai bentuk apa? Kehati-hatian. Ini semua rukun Islam harus kita lengkapi, harus kita penuhi seperti itu, ya. Semampu kita. Nah, taib. Jadi itulah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dalam riwayat Ibnu Umar ini saum Ramadan itu terakhir, ya. Adapun di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, yaitu yang terakhir adalah haji, ya, seperti itu, sama saja, ya. Ada mungkin inkilab, ya, di dalam rawi. Kita bacakan satu hadis. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an, puasa dan akulah yang akan membalasnya secara langsung. Wa siyamu junnah, dan siam itu adalah perisai. Tadi sudah kita sebutkan maksud perisai itu apa, ya. Mungkin adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min 'abdin shoma yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifah. Akan dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Nah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Maka ketika kalian berpuasa, janganlah kalian berkata-kata yang keji. Wala yashab, jangan teriak-teriak. Jadi puasa ini hari yang tenang, hari yang banyak ibadah, ya, hari yang banyak berzikir dan bertafakkur, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangi, ya, kurangi teriak-teriak, kurangi guyon-guyon, ngopi-ngopi. Ngopi nggak mungkin, ya. Mungkin nongkrong-nongkrong, ya kan. Kurangi, ya. Sekarang ini nongkrong bareng ini gampang sekali, nggak harus kumpul. Di rumah pun bisa nongkrong bareng lewat medsos, ya. Begitu, ya. Guyon-guyon, komen-komen yang tidak perlu, kurangi. Ganti dengan qiraatul Quran, ya, membaca Quran, atau sholat sunnah, sholat duha diperbanyak, nggak masalah. Sholat duha minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat atau mungkin lebih, silahkan, ya. Karena ketika bulan suci Ramadan, ya, pahala itu dilipat gandakan, ya, seperti itu.
Wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh, ya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ya. Kalaulah dia dicaci maki oleh orang lain dan diajak berkelahi, diajak ribut misalkan, maka katakan saja inni shaim, aku sedang berpuasa, marratain, 2 kali. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Maka demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum di sisi Allah di hari kiamat nanti dari bau misk. Ingat, ini di sisi Allah di hari kiamat, ya. Maksudnya gimana? Ya, jangan kita menggunakan hadis ini lalu nggak mau bersikat gigi atau nggak mau bersiwak, ya. Nanti kawan sholat antum gini semua, sholat di samping, kan? Itu dia. Bukan itu maksudnya, ya. Nabi SAW ketika berpuasa, beliau bersiwak apa tidak? Bersiwak, tetap bersiwak, ya. Nah, walis-shaimi farhatan yafrahuhuma, dan bagi orang-orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Ketika dia ketika dia berbuka, maka dia bergembira dengan bukanya, dan ketika dia bertemu Rabbnya, dia bertemu dengan gembira karena membawa puasanya. Lihat, jadi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu caranya bisa dengan puasa, ya. Nah, insyaallah. Lalu berikutnya, wa anis Sahli bin Sa'd anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-sha'imun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Sungguhnya di surga nanti ada sebuah pintu yang dikatakan namanya pintu Rayyan, ya. Di surga ada berapa pintu? Berapa? Siapa yang tahu? 8, ya betul. Ada 8. Ada pintu Rayyan, pintu puasa. Ada pintu sholat. Ada pintu jihad, pintu sedekah, dan yang lain khilaf, ya. Yang lainnya khilaf. Ini yang disebut dengan nas itu tadi. Nah, salah satu pintu itu adalah pintu yang khusus untuk ahli puasa, yang orang yang berpuasa, namanya pintu Rayyan, ya. Dan tidak masuk ke dalam pintu ini kecuali orang yang berpuasa, orang yang ahli puasa, ya, seperti itu. Dan pintu itu memanggil-manggil, ainas shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, mana orang-orang yang berpuasa, seperti itu. Nah, maka mereka pun masuk ke dalamnya, ya. Dan ketika sudah masuk ke dalamnya semua, maka ditutup pintu itu, nggak ada yang masuk lagi. Khusus untuk orang-orang yang ahli puasa atau orang yang berpuasa. Nah, ada sebagian laki-laki yang dipanggil dari semua pintu, seperti Abu Bakar radhiyallahu an, dari persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ahli jihad, ahli puasa, ahli sedekah, apalagi ahli salat dan yang lainnya, ya. Dan beliau adalah seorang laki-laki yang paling afdal, derajat di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Derajat di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Siapa yang tahu dalilnya bahwasanya Abu Bakar itu adalah derajat paling utama di bawah kenabian? Siapa yang tahu? Yaitu julukan beliau apa? As-Siddiq. Itu dia, ya. As-Siddiq, ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya itu ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jadi orang yang paling afdal para nabi. Penghulunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-siddiqin, ya, orang-orang yang siddiq. Apa itu orang yang siddiq? Ya. Apa bedanya orang yang baik dengan orang-orang yang siddiq? Apa sih orang siddiq itu? Kalau orang-orang yang baik, ya, perbuatan baik, ya, itu hampir semua orang bisa melakukannya, ya. Apalagi ketika bulan puasa. Orang yang fajir dan orang yang khair, orang yang soleh, semuanya berpuasa, berlomba-lomba bersedekah segala macam. Adapun orang-orang yang siddiq, itu nggak lihat mau puasa, nggak lihat mau hari biasa, ada orang nggak ada orang, itu selalu takwa pada Allah. Itu orang-orang siddiq, ya.
Yang lain mendustakan, dia tetap membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang siddiq. Seperti itu. Maka jadilah orang-orang yang siddiq. Jangan hanya ikut-ikutan. Ya. Itu orang-orang as-siddiq. Setelah itu para syuhada. Nah, para syuhada, ya, para sahabat Umar, Utsman, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gunung Uhud, lalu Uhud bergetar, apa kata Nabi? Wahai Uhud, diamlah, di sini ada seorang nabi dan 2 orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Ya, dan orang-orang yang soleh, seperti itu. Jadi itu tadi kata Allah apa? Ma'alladina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang diberi nikmat kepadanya. An'amallahu alaihim, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah sehari 17 kali, ya, itu kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Itu jalannya siapa? Jalannya para salaf, yaitu Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itulah, dan orang-orang yang soleh setelah mereka. Jadi kita meminta jalan orang-orang para salaf, ya, itu para sahabat dan para tabi'in, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini adalah para sahabat Nabi dan para sahabat dan para tabi'in. Sehingga Nabi SAW mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah ummati, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu dia. Jadi ketika kita minta pada Allah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, jalannya para salaf. Paham antum? Ya, seperti itu. Jadi jangan ragu dengan manhajus salaf. Ya. Apa-apa yang tidak sesuai dengan praktek mereka, maka bukan dari agama kita. Ya. Ketika itu urusannya adalah urusan agama. Ya, kalau urusan dunia ya lain. Terserah mau ngikutin jalan siapapun boleh, asal tidak bertentangan, ya. Kalau urusannya agama, ya, ambil dari mereka, jangan ambil dari selain mereka. Ya. Mereka tidak membaca usolli fardul subuhi rakaataini mustaqbil qiblati dan lainnya. Udah, kita nggak usah baca. Ya. Mereka tidak meniatkan dengan melafadzkan niat, nggak usah. Ya. Ketika puasa niat dilafadzkan nawaitu sauma ghadin dan yang lainnya. Mereka tidak mengatakan, kita nggak usah mengatakan. Ya, lau kana khairan lasabakuna ilaih, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kalaulah itu memang baik, pasti mereka akan melakukannya di dalam masalah agama. Seperti itu. Ustadz, tapi para imam yang 4 itu usolli, Ustadz. Itu para imam, mau gimana lagi? Mereka tidak melakukan. Para imam itu tidak maksum. Ya, antum tahu, melafadzkan niat itu pendapat jumhur 4 madhab. Ya. Abu Hanifah, ya, Imam Syafi'i dan bahkan Hambali sendiri itu mengatakan mustahab, tapi tidak mengatakan sampai sunnah, ya, tapi mengatakan mustahab. Ya. Maka kita katakan madhab ahlul hadis dan madhab salaf insyaallah lebih selamat. Ya, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Wallahu taala a'lam. Baik. Lalu berikutnya adalah wujubu siyami Ramadan bi ru'yatil hilal, ya. Wajibnya atau mulainya puasa Ramadan itu dengan melihat hilal, ya. Bukan dengan menghitung atau menghisap, tapi melihat hilal. Kenapa? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada enggak hisab? Sudah ada. Ya sudah ada, menghitung sudah ada, ya. Menghitung bulan sudah ada. Tapi beliau tetap melihat hilal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum asy-syahru fa'uddu 30. Ya. Puasalah kalian dengan melihatnya, yaitu hilal, dan berbukalah kalian dengan melihatnya. Maksudnya berbuka di tanggal 29 Sya'ban, 29 Ramadan, ya. Jika terhalang kalian oleh awan atau mungkin debu, ya, dan tidak terlihat hilal, maka sempurnakan puasa Ramadan selama 30 hari. Dan kalau menentukan awal Ramadan, maka Sya'ban disempurnakan 30 hari, sama seperti itu. Nah.
Berikutnya bima yasbutus syahr. Dengan apa sabit bulan Ramadan itu? Yasbutus syahru Ramadan bi ru'yatil hilali walau min wahidin adlin. Ya. Bulan Ramadan itu sabit, ya, tetap jatuh tanggal satunya itu walau dengan satu saksi saja, maka itu sah, ya. Au ikmali iddati Sya'ban salasina yawma. Kalau tidak disempurnakan selama 30 hari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala tara an-nasu al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bi siyamih. Manusia waktu itu melihat-lihat hilal, mencari-cari hilal tanggal 29 Sya'ban, ya. Karena bulan itu kalau enggak 29 30. Maka kita melihatnya ketika tanggal 29, ya. Kita lihat, kita cari apakah sudah nampak hilal atau belum. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku sendiri, ya, melihat dan aku mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ada saksi, hanya satu orang. Ya, anni ra'aituhu, bahasanya aku telah melihatnya. Fasama wa amara an-nasa bisiyamihi, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Fa illam yural hilalu li ghaimin aw nahwihi atammu iddata Sya'ban 30 yawma. Ketika hilal tidak terlihat, maka disempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Li hadisi Abi Hurairah as-sabiq wa amma Syawal fala yasbutu dukhuluhu illa bi syahadati tsnain. Adapun untuk menentukan Syawal, satu Syawal, maka tidak sabit, ya, kecuali minimal 2 saksi. Ya, tapi kalau Ramadan cukup 1 saksi saja, seperti itu. Dalilnya, ya, an Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab annahu khataba fil yawm alladhi shakka fihi faqala ala inni jalastu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa ansiku laha fa in ghumma alaikum fa atimmu 30 yawma fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Syahidnya, ya, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in syahida syahidani, jika bersaksi 2 orang saksi, muslimani, 2 orang muslim, fasumu wa aftiru, maka berpuasalah dan berbukalah. Berbuka ketika akhir Ramadan. Nah, di sini ada muskilah. Di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in syahida syahidani, jika bersaksi 2 orang saksi, muslimani muslim, fasumu wa aftiru, berpuasalah dan berbukalah. Lihat, berpuasa juga 2 orang. Ya, Syawal juga 2 orang. Kenapa kok dibedakan? Ya, kenapa kok dibedakan? Nah. Ya. Maka beliau mengatakan, ya, fa qawluhu fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Ya, maka perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, jika bersaksi 2 orang muslim maka berpuasalah dan berbukalah, fi hadisi Abdurrahman ibn Zaidin wa qawluhu fa in lam narahu wa syahida syahidani adlin nasaqna bi syahadatihima, fi hadisi Al-Haris yadullani bimafhumihima ala adami jawazi syahadati rajulin wahidin fi siyami wal iftari. Ya, ini menunjukkan tidak boleh, ya, saksi cuma 1, harus 2 orang. Itu di waktu siyam dan waktu iftar, di waktu puasa dan waktu menentukan 1 Syawal, dan juga nusuk, yaitu ketika waktu Idul Adha. Nah, di sini dijelaskan oleh sebagian ulama, ya, fa kharaja siyamu bidalilin, maka dikeluarkan untuk masalah siam atau puasa dengan 1 dalil, yaitu dalil yang mana? Dalil Abdullah bin Umar yang tadi, yaitu ketika beliau bersaksi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, 1 orang, maka diterima oleh beliau. Maka yang puasa ini boleh 1 orang dengan 1 dalil. Tersisa, iya, tersisa 1 dalil yang menentukan 1 Syawal. Itu harus tetap 2 orang. Para ulama madhab Hanabilah
ya di dalam kitab Al-Uddah ya, fi Syarhil Umdah, Al-Uddah Syarhil Umdah, menjelaskan bahwasanya kenapa hikmahnya kok ketika puasa cukup 1 orang dan ketika Syawal itu harus 2 orang minimal. Mereka menjelaskan ketika menentukan 1 Ramadan, maka itu adalah persaksian untuk memulai sebuah ibadah, bukan persaksian untuk meninggalkan ibadah atau persaksian ketika bersumpah. Ya, karena kan seluruh persaksian itu dalam Islam itu rata-rata 2 minimal. Ya, persaksian saksi nikah, ya, saksi hutang piutang, ya, saksi rujuk, ya, ketika cerai rujuk lagi, mana 2, rata-rata 2. Ya, kalau perempuan 1 + 2 seperti itu. Intinya rata-rata 2. Nah, adapun saksi ketika awal Ramadan itu bukan saksi yang seperti itu, tapi persaksian ketika memulai awal ibadah, ya, dan itu cukup 1 orang. Contohnya misalkan kita mau ibadah apa? Sholat, ya. Ada orang bersaksi, sudah masuk waktu nih, ayo kita sholat. Saya sudah melihat matahari tadi condong, ya, ketika duhur misalkan. Atau ketika fajar, sudah nampak itu di ufuk, di pantai, yuk kita sholat. Diterima apa tidak? Diterima. Ya. Kalau ibadah 1 saja saksi sudah diterima. Nah, adapun ketika menentukan 1 Syawal itu persaksian untuk meninggalkan sebuah ibadah, ya, maka diperlukan 2 orang saksi minimal. Wallahu ta'ala alam. Itu penjelasan mereka ya dari ulama, para ulama Hanabilah rahimahumullahu jami'ah. Nah, tanbih, ya, peringatan. Wa man ra'al hilala wahdahu fala yasumu hatta yasuman nas. Barang siapa yang melihat hilal sendiri, maka dia jangan memaksa untuk berpuasa sampai manusia semua berpuasa, seperti itu. Wala yuftiru hatta yuftiru, fa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan juga jangan berhari raya sampai manusia sepakat berhari raya. Jangan berhari raya sendiri ya, salat Id sendiri gitu ya, karena sudah melihat. Jangan, enggak boleh. Ya. Atau ngajak keluarganya juga enggak boleh. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma yuftirun, yauma yafturun wal adha yauma tudahhun. Ya. Puasa itu adalah ketika manusia semua berpuasa. Maksudnya dalam satu negara, ya, bukan seluruh dunia, tidak. Karena kalau seluruh dunia nggak mungkin, karena matlaknya masing-masing. Ya, di sini sudah terlihat, di sana belum, nggak bisa. Ya. Maksudnya satu negara, satu kepemimpinan. Ya. Dan orang yang fitrah, yaitu orang yang berbuka, yang Idul Adha juga ketika manusia beridul fitri, afwan. Dan Idul Adha juga ketika manusia beridul adha. Lihat di sini, ya. Di sini Nabi SAW tidak membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi, biar jelas antum. Wal fitru yauma yafturun, wal adha yauma yudahhun. Idul Fitri adalah ketika manusia beridul fitri, dan Idul Adha adalah ketika manusia beridul adha. Berarti tidak dibedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Saya lanjutkan. Faminal khata'i siyamu ba'din nas ma'a daulatin mujawiratin wa fitruhum ma'aha. Dan termasuk kesalahan manusia adalah mereka beridul fitri atau Idul Adha mengikuti negara tetangganya. Ya. Mukhalifina bidzalika ahla diyarihim wa biladihim. Menyelisih negaranya. Negara sendiri enggak dianggap. Padahal sama-sama negara Islam. Li'annal jama'ata haqqun wa shawabun. Karena jamaah itu hak dan shawab, yang benar. Enggak boleh kita selisihi. Wal furqatu zayghun wa adzabun. Dan perpecahan itu adalah kesalahan dan adab. Wa qad qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Jadi tidak dibedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Siapa yang bilang tadi? Bukan saya. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Sama.
Jadi nggak ada bedanya kalau Idul Fitri ngikutin pemerintah ya, MUI ya. Tapi kalau Idul Adha nggak, ngikutin Saudi. Dari mana? Dari mana? Ya, karena Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menjelaskan bahwasanya ya matlaknya itu masing-masing, mengikuti apa? Mengikuti negara masing-masing. Ya, di sini mungkin ya terlambat. Ya, di sana duluan mau gimana? Ya, biasanya di Saudi duluan atau terlambat? Duluan ya. Biasanya di sana duluan. Ya karena mereka melihat duluan, nggak mau gimana lagi. Bulan itu kadang 29, kadang 30. Terkadang dia duluan melihat, kita belum terlihat, seperti itu. Karena memang matlaknya beda, pergerakannya beda. Ya, seperti itu. Nah, bulan mengitari mengitari bumi sebanyak 30 atau 29 kali, ya. Begitu. Dan bumi berputar 24 jam satu kali. Ya beda-beda, ya. Beda-beda seperti itu. Tiap tempat beda-beda. Nah. Lalu berikutnya kita bahas tentang ala man yajib. Kepada siapa diwajibkan puasa itu? Ajma'al ulama ala annahu yajibu sawmu 'ala al-muslimil 'aqilil balighis sahih al-muqim. Telah ijma' ulama bahwasanya puasa itu diwajibkan untuk setiap muslim berakal, baligh dan sehat dan lagi mukim, tidak lagi safar. Ini syaratnya 4 ini, maka dia wajib puasa. Kalau dia muslim tapi belum berakal, ya, maka belum wajib. Sudah berakal tapi belum balik, juga belum wajib, ya. Muslim berakal, balik tapi dia nggak sehat, sakit, juga tidak wajib. Ya. Sehat juga tapi dia lagi safar, juga tidak wajib, ya. Ya. Jadi harus 4-4-nya ada. Muslim, berakal, balik, sahih dan lagi mukim, baru wajib. Kalau salah satunya tidak ada, maka dia tidak wajib. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas. Dan untuk perempuan wajib dia tahur. Ya. Kalau lagi berhadas bukan tidak wajib lagi, enggak boleh pun. Maksudnya hadas besar. Maksudnya hadas besar, yaitu hadas haid dan nifas. Bukan hadas junub ya. Kalau junub tetap wajib. Ya, karena junub hadas besar juga. Kenapa dikatakan hadas besar? Siapa yang tahu? Karena wajib mandi. Kalau hadas kecil wajibnya wudu saja, ya. Nah. Kalau hadas kecil tetap wajib puasa, ya. Nah. Baik. Amma adamu wujubihi ala ghairil aqil wal balik faliqalihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang tidak diwajibkan pada orang yang belum berakal dan belum balik, ya, itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasah, anil majnuni hatta yafiqa wa anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Pena itu diangkat, maksudnya tidak tertulis dosa, tidak mengapa, dari orang yang majnun, orang yang gila sampai dia waras, dan orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia yahtalim atau dia balik bermimpi. Nah, wa yustahabbu liwali sabiyyi an ya'murahu bisyam mata ataqahu liyatamarrana alaihi iktidaan bi fi'li sahabati radhiyallahu anhum bisibyanihim. Dan disukai, ya. Bahkan kalau boleh kita katakan diwajibkan bagi para orang tua untuk melatih anaknya, ya. Jangan dibiarin aja, ya. Tapi dilatih untuk berpuasa ketika mereka sudah mampu. Mereka sudah mampu tapi belum wajib karena belum balik. Nah, ketika seperti itu dilatih untuk berpuasa walaupun tidak wajib, ya. Dalilnya Anir Rabi'i binti Muawwidhin qalat arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila Qural Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus, ya, kepada sebuah kampung di Ansar, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Barang siapa yang pagi hari itu masih berbuka, maksudnya masih makan, ya,
maka agar dia menyempurnakan sisa waktunya untuk berpuasa. Ini apa? Ketika hari 10 Asyura, bulan Asyura, ya. Disuruh apa sama Nabi? Berpuasa. Puasa Asyura wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Tapi Nabi memerintahkannya dengan perintah yang muakkadah, perintah yang kuat. Sampai apa? Sahabat yang belum sempat sahur mungkin sudah kadung makan untuk berpuasa dan melengkapi meneruskan puasanya seperti sampai sore. Waman asbaha shaiman falyasum. Kalaulah dia dari pagi memang sudah berpuasa, maka berpuasa lanjut. Qalat, maka beliau mengatakan, ya, Rabi' binti Muawwid, fakunna nasumuhu ba'd wa nusawwimu sibyanana. Maka kami pun berpuasa dan menyuruh anak-anak kami untuk berpuasa, melatih, ya, berpuasa. Nusawwimu, sawwama yusawwimu, ya, dari soma, ketika dia menjadi fi'il sulasi mazid itu berfaedah muta'addi atau butuh objek. Jadi kalau soma itu berpuasa, kalau sawwama mempuasakan, itu maksudnya menyuruh orang untuk berpuasa. Ini maksudnya anak-anaknya, ya. Nusawwimu sibyanana. Maka kami pun menyuruh anak-anak kami untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bah, hingga kami membikinkan mainan untuk mereka, disogok, ya, kasih mainan gitu, ya. Kalau kamu berpuasa nanti abi bikinkan mainan, atau abi belikan mainan, atau abi belikan hadiah, ya, atau kasih uang, silakan, nggak masalah, ya. Ini para sahabat, ya, bersemangat untuk melatih anak-anak mereka beribadah seperti itu. Wa naj'alu lahumul lu'bah, dan kami menjadikan untuk mereka mainan. Minal ihan, dari kapas, ya, mungkin boneka gitu, ya, boneka dari kapas. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Kalau mereka nangis minta makan, minta jajan misalkan kalau anak kita, ya, maka kami berikan mainan itu sampai maghrib, sampai tiba waktu berbuka puasa. Nah, ini dalam keadaan puasa sunnah, puasa 10, ya, bulan Muharram, puasa Asyura, ya. Apalagi puasa Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi di sini Syekh mengkiaskan dengan kias aulawiyah. Wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahih al-muqim faliqalihi ta'ala. Adapun ketidakwajiban bagi orang-orang yang mukim ketika sedang sakit itu berdasarkan perintah Allah, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit dan sedang safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Lalu bagaimana ketika orang yang sakit dan safar ini nekat berpuasa? Ya, sah enggak puasanya? Sah, ya, puasanya sah dan dia tidak perlu mengganti. Pertanyaan, wa ayyuhuma afdal, al-fitru awis saum? Kalau seorang yang sedang safar, ya, atau sedang sakit, yang afdal mana? Puasa atau ganti saja? Hah? Yang afdal mana kira-kira? Hah? Ya nggak apa-apa lah. Lebih utama puasa. Alasannya? Oh gitu, ya. Nah, baik. Sedangkan rukhsah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu hadiah. Ya, ar-rukhsatu hadiyatun, hadiyatul muslim. Rukhsah dari Allah itu hadiah bagi orang muslim. Ya. Jadi kalau kita diberi hadiah itu terima enggak atau ditolak? Diterima. Ya. Hadiah dari manusia saja kalau kita tolak itu orang enggak sopan. Ya. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sebagian ulama itu mengatakan orang musafir walaupun dia lega, walaupun dia ke Jakarta misalkan dengan naik pesawat, habis itu di sana pun di hotel bintang 5 ber-AC, ya kan, relax santai-santai, itu tetap lebih bagus enggak puasa, kata sebagian ulama. Ya, kata sebagian ulama. Karena al-hadiyatu ar-rukhsatu hadiyatul muslim, ya. Dan Allah itu suka kalau hadiahnya itu diterima. Nah itu. Jadi sebagian ulama berpendapat seperti itu. Nah, adapun di sini Syekh berpendapat
In lam yajid al-maridu wal musafiru masyaqqatan bis-saumi was-saumu afdal. Adapun orang yang safar dan sakit ketika tidak menemukan kesulitan dan masyaqqah untuk berpuasa, maka bagi dia berpuasa itu lebih afdal walaupun boleh tidak berpuasa. Ya, seperti itu. Apalagi mungkin ya ketika kita puasa di bulan Ramadan itu semangat karena banyak kawan. Nanti buka puasa bareng-bareng di masjid ya, gratis. Nah, gitu kan. Ya. Kalau puasa sendiri ganti nanti berat gitu kan. Kerja lagi, kerjanya mungkin tukang ya atau sales ya, round-round kemana-mana berat ya. Maka jelas insyaallah taala lebih bagus berpuasa. Ya, seperti itu. Wa in wajada masyaqqatan fal fitru afdal. Adapun kalau dia masyaqqah ya berat, maka yang afdal tidak berpuasa. Ini jelas, ini ijma ulama kalau ini. Kalau dia berat ya, yaitu jelas itu lebih bagus nggak berpuasa. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang nekat berpuasa sedangkan dia berat, maka dikatakan ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka adalah orang-orang yang durhaka. Ya, sudah puasa capek dikatakan durhaka pula. Gimana coba? Ya. Maka ketika orang yang musafir atau marid sakit dan dia keberatan, maka jelas jangan berpuasa, diganti tempat lain. Nah, dalilnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dulu kami pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ya, bahkan bukan cuman pernah ya. Ghazwah atau perang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan di bulan Ramadan. Kebanyakannya di bulan Ramadan. Faminna as-sha'imu wa minnal muftir. Fala yajidu as-sha'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sha'im. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dhalika hasan. Wa yarawna anna man wajada dha'fa fa aftara fa inna dhalika hasan. Ya, jadi di antara para sahabat itu ada yang berpuasa, ada yang tidak. Bagi mereka yang kuat, merasa kuat berpuasa, maka itu baik. Bagi mereka yang merasa lemah nanti nggak kuat perang, maka dia berbuka, maka itu juga baik. Tidak saling mencela, itu dia. Ya, dan Nabi mendiamkan. Berarti kalau misalkan kita mau tetap berpuasa dan kita mampu dan itu ringan bagi kita, baik juga, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Wa ma adamu wujubi 'alal haid wan nufasa. Adapun dalil tentang tidak adanya kewajiban bagi orang yang haid dan wanita yang haid dan nifas itu berdasarkan hadis Abi Sa'id ya, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ketika ditanya kenapa wanita itu kok kurang akalnya ya, kurang agamanya dan kurang akalnya. Adapun kalau kurang akal, buktinya adalah dia kalau bersaksi harus 2 orang. Ya. Kalau laki-laki 1 orang, 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Seperti itu. Ya. Itu menandakan kurang akalnya wanita. Benar apa enggak ini? Wanita kurang akal. Benar banget lah, gitu kan. Ya. Kenapa? Karena wanita tuh banyak perasaan. Enggak pakai logika, ya. Dek ini ya 700.000 tolong untuk seminggu, sehari 100.000 ya. Hari Rabu udah habis. Nah, gitu, belikan panci. Padahal pancinya masih banyak di rumah, bertumpuk panci. Itu menandakan kurang akal, ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, sufaha ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya, sufaha itu siapa? Para perempuan dan laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Itulah. Itu lughah ya, bahasa Arab. Jadi apakah kami disuruh beriman seperti berimannya orang-orang perempuan dan anak-anak itu? Sufaha, orang-orang bodoh gitu. Ya, memang enggak semuanya ya, enggak semuanya, tapi ini ghalibnya. Perempuan itu seperti itu. Sehingga syariat kalau yang bersaksi perempuan harus 2. Ya, kalau laki-laki 2, kalau perempuan enggak, laki-lakinya enggak ada, maka 2 perempuan dan 1 laki-laki karena kurang akalnya, seperti itu. Adapun kurang agamanya ya, Abi Sa'id bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan alaisa idza hadat
lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha. Bukankah ketika mereka haid dan nifas mereka tidak puasa dan tidak sholat? Itulah kurangnya agamanya, kurang akal dan kurang agamanya. Itulah perempuan seperti itu. Nah. Maka kata Nabi SAW, ya, lam tusalli wa lam tasum, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak wajib dalam berpuasa ketika bulan Ramadan, ketika dia haid dan nifas. Bukan enggak wajib lagi. Ketika mereka maksa puasa malah dosa, enggak boleh. Ya. Dan tidak mencukupi, tetap harus mengganti. Nah. Ya, dalil yang lain dikatakan dari Aisyah radhiyallahu an, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami dulu tuh haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak mengqada salat. Ya. Lalu berikutnya ma yajibu ala syaikhil kabir wal mar'atil ajuz wal marid alladhi la yurja bur'uhu. Lalu apa yang diwajibkan bagi seorang yang sudah tua dan perempuan nenek-nenek yang sudah tua yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, ya, atau berpenyakit tidak diharapkan kesembuhannya. Karena kalau orang sudah sakitnya adalah sakit tua, kan tidak lagi mungkin disembuhkan, ya. Bisa muda lagi diobatin kan nggak mungkin, ya, gitu ya. Atau penyakit apa lain yang tidak diharapkan kesembuhannya kira-kira? Penyakit kanker, ya. Kanker sampai sekarang belum ada obatnya, ya. Mau orang Amerika kayak mau orang Eropa, Indonesia, Australia, semuanya nggak ada obatnya. Bentar lagi mati kanker. Rata-rata, ya, ini rata-rata. Apalagi kalau sudah stadium 4, udah kurus kering, itu sudah tinggal nunggu aja. Ya, seperti itu. Nah, ketika seperti ini tentu nggak kuat puasa dia. Ya. Tidak mungkin juga akan mengganti di tahun ke depan, nggak mungkin, ya. Menurut kedokteran seperti itu. Lalu waman ajaza 'anis siyami li kabirin aw nahwihi aftara wa at'ama an kulli yaumin miskina. Maka dia memberi makan satu hari satu orang miskin, ya. Memberi makannya satu kali makan, bukan 3 kali makan, tapi satu kali makan dalam satu hari yang dia tinggalkan dalam puasa Ramadan tadi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang yutiqunahu, ini apa namanya? Yutiqunahu ini mampu, ya, mampu berpuasa, maka dia adalah fidyah ta'amu miskin. Dia boleh memilih untuk membayar fidyah ta'amu miskin. Nah, ini ayat ini sebagian ulama mengatakan sudah dimansuh, ya, sudah dimansuh. Awalnya ketika diwajibkan puasa itu boleh milih kaum muslimin, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang mampu berpuasa dan tidak mau berpuasa maka fidyatun ta'amu miskin, satu hari itu fidyah satu orang miskin, seperti itu. Sehingga nanti dimansuh dengan ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas dan seterusnya. Baru wajib bagi orang yang mampu. Ketika dia mampu kok tidak berpuasa maka dosa, tidak bisa dibayar fidyah lagi, dosa. Seperti itu. Akan tetapi sebagian ayatnya kata Ibnu Abbas itu tidak dimansuh. An Atha annahu sami'a Ibnu Abbasin yaqra'u hadhihi al-ayah. Ibnu Abbas membaca ayat ini, faqala laisat bimansukhah, tidak dimansuh. Huwa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'imani makana kulli yawmin miskina, ya. Hanya itu untuk orang-orang tua yang kabir dan kabirah, kalau dia sudah tidak mampu maka dia membayar fidyah. Nah, yang masih tetap itu adalah orang-orang wanita yang hamil dan menyusui, ya. Walaupun dia mampu yutiqan, ya, mampu, tapi dia takut bermudarat kepada bayinya, maka dia membayar fidyah. Ini dalam satu pendapat. Kata beliau, wal hubla wal murdi' idza lam tutiqa as-sawma aw khafata ala auladihima falahuma al-fitru wa alaihima al-fidyatu wa la qada'a alaihima.
Adapun orang-orang atau wanita-wanita yang hamil dan menyusui dan dia tidak mampu berpuasa atau takut kepada anak-anaknya, maka baginya itu juga membayar fidyah dan tidak ada qada kepada keduanya. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, ini madhabnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ya. Walaupun para ulama ya, Hanabilah dan yang lainnya itu mengatakan tetap mengqada ya. Cuman ya, madhab as-salaf ashabul hadis, madhab ahlul hadis mengikuti ya pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dalilnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, rukhisa li syaikhil kabir wal ajuzi al kabirah fi dhalika wa huma yutiqani sawma an yuftira in syaa'a wa yut'ima kulla yawmin miskina wa la qada'a alaihima thumma nusikha dhalika fi hadhihi al ayah faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya. Awalnya ya, Syekh Kabir dan Ajuz walaupun dia mampu itu boleh memberi makan satu hari satu orang miskin, tapi lalu dinasah dengan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wasabata li Syekhil Kabir wal Ajuz al kabirah idza kana la yutiqani saum wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata kulla yawmin miskina. Ya. Lalu setelah dimansuh maka dia ketika tidak mampu saja, yaitu orang-orang tua tadi, maka baru boleh membayar fidyah. Adapun untuk wanita yang hubla dan murdi, yang hamil dan dia menyusui walaupun dia mampu tapi takut kepada anaknya, khafata ya, takut pada anak-anaknya, wa aftarata, maka mereka pun membayar fidyah bila qada, tanpa mengqada. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Adapun dari Ibnu Umar ada juga, idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi Ramadan qala yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskina wala yaqdiyani sauma. Ya. Maka keduanya itu membayar fidyah kepada setiap satu hari ya satu orang miskin dan tidak perlu mengqada. Wa an-Nafi' qala, dari Nafi' beliau mengatakan, siapa Nafi' itu? Siapa yang tahu? Mantan budaknya Ibnu Umar, maula Ibnu Umar, dan dia adalah guru dari Imam Malik rahimahullahu taala ya. Jadi guru Imam Malik itu adalah Nafi'. Nafi' adalah muridnya Ibnu Umar atau mantan budaknya Ibnu Umar. Imam Malik siapa? Guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seperti itu. Makanya kalau ada sebuah hadis ya, dikatakan sanadnya itu sanad dhahabi atau sanadnya itu emas, itu dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Itu adalah sanad-sanad yang emas, kuat sekali gitu ya. Rawinya itu para imam seperti itu dan langsung kepada Nafi'. Habis Nafi' sahabat. Taib, kata Nafi', beliau mengatakan kanat bintun li Ibni Umar. Ibnu Umar punya seorang anak perempuan ya. Ibnu Umar punya anak perempuan. Tahta rajulin min Quraisy ya, yang diasuh oleh seorang laki-laki Quraisy, mungkin suaminya ya dari Quraisy. Wa kanat hamilan, dan dia sedang hamil. Fa asabaha atash, dia kehausan. Maka kata Ibnu Umar di bulan Ramadan itu ya, antuftira wa tut'ima an kulli yaumin miskina, agar dia memberi makan ya, dan agar dia berbuka dan mengganti dengan makan setiap hari satu orang miskin. Nah, itu dia ya. Ini dalil dari madhab ahlul hadis. Adapun madhab ya para fuqaha, di antara mereka ada yang mengatakan tetap mengqada ya, kalau dia mengkhawatirkan dirinya atau sakit. Karena ketika dia mengkhawatirkan dirinya itu dikiaskan dengan orang yang sakit, yang merit, maka dia mengganti seperti itu. Ya. Kalau dia menakutkan terhadap bayinya, maka dia fidyah, tapi tetap juga mengqada. Itu ya. Jadi dua bayarnya. Ya, seperti itu. Itu adalah ijtihad para ulama. Ya, kita menghormati pendapat mereka, ya. Adapun yang saya ikuti dan para ulama ahlul hadis ya, adalah riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini ya. Wallahu taala a'lam. Syekh bin Bas mengikuti siapa? Dan Syekh Ibnu Utsaimin.
ya, ngikuti madhab Hanabilah, ya. Syekh bin Baz mengatakan ya tetap mengqadha, dan bahkan ketika dia takut kepada bayinya, itu adalah mengqadha plus dengan membayar fidyah, seperti itu. Wallahu taala alam, ya. Baik, sekarang kadar, ya, qadru ta'amu al-wajib. Kadar fidyahnya itu seberapa, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an annahu dha'ufa 'anis shaum 'aman fa sana'a jafnata tharidin wa da'a 30 miskina fa ashba'ahum. Anas pernah enggak mampu berpuasa selama setahun, ya. Berpuasa selama setahun. Satu Ramadan enggak berpuasa dia. Karena mungkin sudah tua, karena umur beliau itu tua, ya. Umur beliau itu dikatakan lebih dari 100 tahun. Dikarenakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, panjangkan umurnya dan banyakkan anak-anaknya. Dan doa beliau makbul. Nah, ketika beliau sudah tua enggak mampu lagi berpuasa, maka beliau membayar fidyah dengan cara mengundang 30 orang untuk makan sama-sama dan mengenyangkan mereka. Jadi satu kali makan dan kenyang. Itu dia. Ya, enggak boleh sedikit. Ya. Kalau dibayar pakai Indomie boleh enggak, Ustaz? satu fidyah Indomie aja, satu bungkus. Yang murah lagi salami 1000 perak. Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Ya. Jadi ketika kita membayar fidyah ini, itu enggak boleh terlalu rendah, enggak boleh. Atau terlalu tinggi juga enggak perlu. Ya. Tapi kalau kamu antum mau boleh. Ya. Jadi membayar fidyah, membayar zakat, ya, imma itu zakat mal atau zakat perdagangan atau zakat hewan, ternak, itu pertengahan, ya. Nggak boleh ambilnya itu semena-mena, diambil yang paling tinggi, nggak boleh. Ya, antum kemarin kan makan di McDonald, sekarang bayar fidyah McDonald lah. Gitu. Aduh tekor lah, sekali makan 50.000 ya kan, 30 hari berapa? 1,5 juta ya kan. Habis duit, nggak mampu. Tengah-tengah, ya. Misalkan pertengahan kita makan apalah, kadang makan ya ikan asin, kadang ayam misalkan, ya udah telur lah misalkan, ya silakan. Atau nasi padang, ya, boleh satu bungkus nasi padang itu boleh. Kita bayarkan fidyah 1 hari, ya seperti itu. Kalau hewan juga sama, bayar hewan peternakan, misal kambing kita 40 ekor, ya, maka wajib zakat 1 ekor kan begitu ya. Dan kambing kita misalkan di hutan sana ya, kalau dikasih makan itu enggak wajib. Maka yang kita berikan sebagai zakat itu, zakat peternakan adalah kambing yang pertengahan. Enggak boleh yang diambil yang paling gemuk, enggak. Yang paling kurus juga enggak boleh, yang pertengahan, ya, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan, boleh enggak kita bayar fidyah ini dengan bahan makanan mentah? Boleh, ya. Boleh, ada juga dalilnya, cuma di sini enggak disebut. Nah, berapa kadarnya? Ada 2 riwayat, ya. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar juga, ya, keduanya ada riwayat. Yang satu mengatakan 1 mud, yang satu mengatakan 2 mud atau setengah sok, ya. Ya, seperti itu. 1 mud berapa? 1 genggam. 1 mud. 2 mud 2 genggam, ya. Ya, atau setengah sok. Kalau 1 sok itu 4 mud. Berarti setengah sok 2 genggam gitu ya. Nah, 1 genggam ini kalau sebenarnya dia adalah satuan volume, bukan satuan massa. Ya, ya toib, kita di sini mungkin pakainya satuan massa atau berat, ya. Yaitu para ulama mengatakan 600 gram, atau juga ada yang mengatakan 700 gram. Ya udah intinya paling aman 700 lah katakan. Berarti kalau dia setengah sok 2 mud berarti 700 kali 2, 1,5 kilo lah gitu dibulatkan, ya seperti itu. Jadi boleh kalau kita misalkan beras 1,5 kilo 1 hari. Padahal kita kalau makan nggak mungkin 1,5 kilo ya. Setengah kilo pun udah kekenyangan. Ya antum kan nggak ada lauk pauknya, nggak masak, ya kan gitu kan. Nah itu makanya seperti itu, ya. Ya makanya kalau mau silakan beli nasi padang bungkus, ya. Kalau nasi padang 1 bungkus berapa? 10.000 ya, pakai telur. Ya udah selesai. Kalau 1,5 kilo kan kena 15.000, ngirit 5.000 ya. Ya silakan. Karena kalau 1,5 kilo antum istri antum hamil misalkan, berarti jadinya berapa kalau 30 hari? 45 kilo kan? Ya kan? 2 sak lebih. Kalau 1 sak berapa? 30 kilo yang paling besar ya kan? Iya. Nah, seperti itu, 1,5 sak.
Ya silakan, kalau mau beli nasi padang yang 10 ribuan boleh. Seperti itu, bagikan 30 orang, selesai. Ya, dan itu lebih nyunnah, ya. Karena asalnya itu fidyah ta'am itu untuk dimakan. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Kalau mau praktis ya beras, silakan. Ya. Tapi enggak boleh dicampur dengan zakat fitrah. Maksudnya ini sekalian zakat fitrah ya, enggak boleh. Kalau zakat fitrah sendiri, fidyah sendiri. Misalkan antum satu keluarga 10 orang, ya, 2,5 kilo zakat fitrahnya, berarti total satu keluarga berapa? 25 kilo kan? 25 plus 45 berapa itu kalikan? Tambah, ya 70 kilo. Jangan dicampur. Ya ini sekalian lah zakat fitrah, nggak boleh, ya nggak boleh. Taib. Nah, jadi begitu ya. Berikutnya arkanus saum, yaitu rukun-rukun puasa. Yang pertama jelas niat ya. Yang kedua ya menahan lapar dan minum ya, dari mulai fajar hingga maghrib. Kalau niat jelas ya, karena niat itu untuk seluruh ibadah, itu termasuk rukun ya, termasuk rukun. Ada yang mengatakan syarat. Apa beda syarat dengan rukun ya? Kalau syarat itu di luar ibadah. Kalau rukun itu mendekati ibadah atau di dalam ibadah. Contohnya kalau madhab Syafi'i mengatakan niat itu rukun. Kenapa? Karena madhab Syafi'i itu ketika berniat itu wajib sebelum sholat Allahu Akbar, sebelum takbiratul ihram. Nggak boleh terlalu lama, nggak boleh. Maka dikatakan rukun, sehingga hampir-hampir masuk ke dalam ibadah itu. Kalau yang lain mengatakan itu syarat, karena boleh kita niatnya itu di rumah, misalkan mau ke masjid niat sholat duhur, ya. Ketika dia takbiratul ihram ya sudah. Ya nggak perlu harus diam dulu sejenak langsung berniat dalam hati, nggak perlu seperti itu. Itu bedanya di situ. Lalu berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai jam berapa kita? Jam 12. Baik, masih ada waktu berarti ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah jelas makan dan minum ya. Pertama dan kedua ya. Dalilnya kita nggak usah baca biar selesai ini. Yang ketiga adalah al-qai'u amdan, yaitu muntah secara sengaja. Asalnya kalau muntah tidak sengaja nggak batal. Tapi kalau dia sengaja korek-korek, ya kadang kan orang ada suka yang gitu ya, pagi-pagi korek-korek supaya asam lambung keluar katanya atau apa gitu supaya dia lebih kuat. Itu membatalkan puasa. Kalau dia sengaja muntah, itu batal puasanya. Ya. Dalilnya adalah man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang dia sengaja terpaksa untuk muntah karena sakit, mabuk dan yang lain-lain, maka tidak perlu mengqadha kalau dia kuat untuk meneruskan puasanya. Dan barang siapa yang sengaja untuk muntah, maka dia harus mengqadhanya. Contohnya mungkin orang yang sakit. Ya, orang yang sakit sudah habis asar, dia nggak sengaja muntah, ya, dan dia lemes, sudahlah dilanjutkan sampai maghrib, tinggal cuma 1 jam aja, maka nggak perlu qadha, ya. Tapi kalau dia sakit, ya, harus dimuntahkan. Kalau nggak dimuntahkan dia tambah sakit, dimuntahkannya dia sengaja, maka batal dan wajib qadha. Seperti itu. Yang keempat dan kelima al-haid dan nifas, jelas ya. Yang keenam jima, yaitu berhubungan suami istri di siang hari, ya. Nah, ini hadisnya panjang ya. Yaitu ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW bersama para sahabat dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku celaka. Ya, kenapa? Aku telah menggauli istriku. Intinya seperti itu ya, di bulan suci Ramadan. Nah, maka singkat cerita Nabi SAW pun bertanya kepada beliau, pada sahabat ini, fahal tastati'u, yang pertama, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah engkau punya seorang budak untuk dimerdekakan? Qala la, aku enggak punya ya Rasul. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus? Qala la, enggak mampu aku ya Nabi. 1 bulan aja enggak mampu, gimana mau 2 bulan? Ya kan gitu logikanya ya kan. 1 bulannya enggak mampu aku ya. Nengok istriku udah enggak tahan gitu. Gitu kan. Apalagi 2 bulan. Apalagi beras tagi ini ya kan, dingin. Masya Allah. Kata beliau enggak mampu ya Nabi. Lalu kata beliau, hal tajidu it'amu sittina miskina.
Lalu apakah kamu punya makanan untuk diberikan 60 orang miskin? Kata dia, qala la, aku enggak punya juga ya Nabi. Gimana ini? Bingung ya kan? Maka dia pun bingung. Qala famakasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa baina nahnu ala dhalika utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar. Lalu Nabi pun bingung dan diam. Sehingga beberapa saat kemudian ada sahabat yang memberikan satu keranjang kurma. Nah, ya. Maka beliau pun mengatakan, ainas sa'il, mana orang yang bertanya tadi? Khudh hada fatasaddaq bihi. Ya. Ambillah ini lalu sedekahkan kepada tetangga-tetanggamu. Maka kata beliau radhiyallahu an, seorang sahabat ini, ya Rasul, wahai Rasul, ala afqara minni ya Rasul, apakah orang-orang yang lebih miskin daripadaku ya Nabi? Fa wallahi ma baina labitaiha yuridu al-harratain ahlu baitin afqaru minni ahli baiti. Demi Allah ya Nabi, di antara dua gunung ini di Madinah ini, Gunung Uhud dan satu lagi gunung apa saya lupa, ya itu enggak ada yang lebih miskin daripada keluargaku. Jadi aku nih yang paling miskin, enggak lagi. Udah miskin ya kan, gitu lagi kelakuannya ya kan, seperti itu. Maka Nabi pun fadhahika Nabi, maka Nabi pun tertawa ya kan. Nabi jarang tertawa, tapi melihat orang ini kelakuannya tertawa beliau ya. Tertawa dan sampai apa? Kelihatan giginya, hatta badat anyabuhu summa qal. Jadi beliau tertawa sampai kelihatan taringnya. Jadi tertawanya lebar beliau ya. Kalau tertawa senyum aja kelihatan gigi seri aja kan gitu. Ini terlihat taringnya. Jadi beliau itu ngakak mungkin ya, wallahu alam. Ya. Maka beliau pun mengatakan, at'imhu ahlak, ya sudah kasih aja makan keluargamu. Ya. Ya, sudah melanggar dapat makanan, enggak dapat dosa. Masya Allah ya. Itulah beliau ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya adalah adab-adab puasa ya. Ya termasuk adab-adab puasa adalah sahur. Ya sahur ini enggak wajib. Ya termasuk sunnah saja. Ya. Berikutnya adalah al-kaffu 'anil lagwi war-rafasi wa nahwiha. Ya menahan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, guyon-guyon. Ya, itu enggak beradab tuh. Ketika kita puasa kok banyak menghabiskan waktu untuk yang tidak bermanfaat. Ya. Maka gunakan waktu kita sebaik mungkin. Kalau misalkan kita bosan baca Quran, sudah capek, ya sudah berzikir. Misalkan kalau enggak, ya sudah, misalkan kita istirahat tidur. Jangan kita membuat hal-hal yang tidak bermanfaat, guyon-guyon, ngomong-ngomong yang tidak pantas, apalagi teriak-teriak. Naudzubillah. Ya itu dilarang. Kata Nabi SAW tadi apa? Wala yarfus wala yaskhab. Jangan berkata-kata keji dan juga jangan teriak. Ya, seperti itu. Lalu sahur yang sunnah itu kapan? Di akhir waktu. Jangan di awal waktu, tapi di akhir waktu. Adapun berbuka puasa itu segera, disegerakan. Begitu dia masuk maghrib langsung berbuka, jangan ditunda-tunda. Nah. Yang ketiga adalah al-judu wa mudarasatu al-Quran, yaitu bersikap dermawan. Ya, bersikap dermawan. Ya, kalau kita misalkan di bulan biasa kita infak sehari goceng misalkan ya kan, maka kalau puasa dilebihkan, entah 10.000 entah 20.000 sehari kalau mampu ya, tiap hari. Nah, seperti itu. Jangan kita langsung banyak satu hari, jangan. Bagus kita tiap hari ya. Dan lebih bagus lagi pagi hari, bukan malam hari tapi pagi hari. Kebanyakan kita ketika tarawih ya, yang masukin gitu ya. Tapi pagi hari lebih bagus. Kenapa? Siapa yang tahu? Itu tadi. Ada malakani yanzilani. Tiap pagi ada dua orang malaikat yang selalu turun di pagi hari dan mendoakan orang yang berinfak agar diberikan berkah dan ganti. Ya, khalaf. Itu ganti yang lebih baik. Ganti dari Allah itu minimal 10 sampai enggak terhingga. Jadi gantinya itu enggak tanggung-tanggung, minimal 10 sampai enggak terhingga, 700 sampai enggak terhingga. Ya. Seperti itu. Adapun orang yang pelit, tidak pernah berinfak, justru didoakan talaf. Apa itu talaf? Rugi, kerugian. Ya, kerugian. Seperti itu. Nah, maka manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan ya infak kita. Ya, saya
nasihatkan sama antum, ya. Kalau bisa antum infak tuh pagi hari. Sediakan aja kotak di rumah, ya. Tulisi yayasan apa kita di sini Pak namanya? Sinabung ya. Tulisi atau apalah terserah. Tiap pagi itu masukin, terserah berapa. Mungkin 1.000 pun nggak apa-apa. Kalau adanya cuma 1.000 misalkan. Yang gopek pun nggak apa-apa. Kalau ada 5.000 bagus, 10.000 bagus. Tiap pagi antum masukin. Soal berkah, ya. Karena doa para malaikat seperti itu, ya. Ketika bulan Ramadan tingkatkan, ya. Karena Nabi SAW ketika bulan Ramadan ditingkatkan. Bahkan seperti angin yang mengalir kata Ibnu Abbas. Infak beliau itu ketika bulan Ramadan. Kita baca hadisnya ya. Bahwasanya Nabi SAW itu ketika bulan Ramadan itu Jibril menemui beliau untuk mentalaki Al-Quran. Setorannya bukan sama Syekh tapi sama Jibril. Ya. Kalau kita sama siapa? Ya sama kawan ya, kita setoran. Nah, jadi salah satu sunnah di dalam bulan Ramadan itu baca Quran, menghafal Quran dan setoran. Silahkan setorkan hafalan, ya. Mungkin hafalan kita amburadul ya kan, setorkan sama kawan kita. Tolong setor dong, dengarkan bacaan saya, benar nggak? Nah gitu, ya. Nggak perlu ya, misalkan aku nggak pandai tajwid, aku nggak mau belajar tajwid, aku mau setoran. Bener apa enggak nih hafalannya, ya kan? Kata-katanya. Kalau misalkan dia ahli tajwid lebih bagus, ya seperti itu. Nah. Jadi ketika itu Jibril itu ketika di akhir ya, mungkin akhir hidup beliau itu Jibril menemui Rasul itu lebih banyak seperti itu ya. Biasanya 1 kali, ini lebih banyak sampai 3 kali. Fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salam, ketika Nabi SAW bertemu Jibril, kana ajwada bil khairi minar rihi al mursalah, maka dia menjadi lebih dermawan lagi daripada angin yang bertiup, ya, maksudnya tuh ngalir terus, ya gitu, ya, diminta kasih. Jangankan bulan puasa, Nabi SAW ketika bulan biasa kalau diminta dikasih nggak? Dikasih, ya. Ada namanya seorang sahabat namanya Hakam bin Hizam, ya. Beliau pernah dikasih baju oleh seorang wanita sahabiyah, dijahitkan baju baru dikasih. Ya Rasul, ini baju untuk Anda. Ya. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, i'tini, ya Rasulullah, berikan baju itu untuk saya. Ya. Apa kata Nabi? Ya, diberi baju baru mau dipakai, diminta. Kata Nabi apa? Naam, iya, saya kasih nanti ya. Beliau masuk rumah lalu dikasihkan. Kalau kita kira-kira gimana bilangnya? Hah? Baju baru satu-satunya loh, nggak punya baju kita, diminta sama kawan kita. Ya akhi, berikan sama saya itu bajunya. Kira-kira gimana? Bilang naam atau gimana? Bilang apa kamu? Bilang apa? Itu ya. Kalau kita kan. Ya kalau Nabi naam, iya, kasihkan. Sehingga sahabat yang lain sampai bilang ma ahsantum, betapa tidak baiknya antum ini, betapa enggak sopannya antum ini, ya. Nabi enggak punya baju, cuman satu-satunya baru dibikin, antum minta pula, gitu. Ya kan? Seperti itu. Ma ahsantum, enggak baik kali kamu ini. Ternyata sahabat ini apa? Berkeinginan baju Nabi tadi dijadikan kain kafannya, ya, karena mengandung berkah. Ah gitu dia. Ya, dan itu boleh, Taib. Lalu berikutnya adalah berbuka dengan rutop, yaitu kurma yang basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Dan ya kalau bisa ganjil begitu ya. Itu sebelum minum air, ya. Jadi sebelum minum air kita makan kurma dulu, karena supaya yang diserap oleh tubuh kita itu adalah yang baik dulu. Itu rutop tadi, yang terbaik rutop, kurma yang basah. Kalau sekarang mungkin sukari gitu ya, sukari yang basah itu, ya, makan. Kalau nggak ada sukari, ya udah Golden Valley nggak apa-apa. Campur-campur pasir sedikit ya. Ya sukari mahal Ustaz. Ajwa boleh, ajwa lebih bagus ya, lebih mahal lagi itu ya kan. Ya gitu ya. Kalau nggak ada juga air putih nggak masalah. Lalu berikutnya adalah doa ya, doa ketika sebelum iftar ya. Itu doa yang sangat makbul. Ketika kita menunggu misalkan buka puasa di masjid, jangan ngobrol, tapi baca Quran dan doa, seperti itu ya.
Siapa tahu dikabulkan. Doa minta haji, minta umrah, ya, seperti itu. Ya, mungkin kita pengen haji belum ada rezeki, ya, seperti itu. Lalu apa yang dibolehkan oleh orang yang berpuasa? Yang pertama boleh mandi, ya, dan tabarrud, dan berdingin-dingin, ya. Tapi jangan mandi sambil minum air. Tapi kalau di Brastagi insya Allah enggak, ya, karena hawanya dingin, ya. Kalau di Medan mungkin, dan di Saudi sana panas, ya. Berikutnya adalah matmadhah wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Boleh berkumur-kumur dan istinsyak, tapi enggak boleh berlebihan. Kalau kita selain bulan Ramadan berlebihan, sunnahnya berlebihan, disedot betul-betul. Tapi kalau lagi bulan puasa sedikit saja, jangan berlebih-lebihan, takut batal. Yang ketiga al-hijamah. Al-hijamah ini khilaf bainal ulama, ya. Ada yang mengatakan membatalkan puasa, ada yang mengatakan tidak batal. Karena hadisnya ada dua. Yang mengatakan batal itu mengatakan memang itu batal gitu, ya, mengambil hadis yang batal. Yang mengatakan tidak batal itu dimansukh dan yang lainnya seperti itu, ya. Jadi ada khilaf di sini. Adapun Syekh di sini mengatakan tidak batal. Yang lebih aman mungkin enggak usah, ya. Karena di sini ada khilaf, ya. Berarti lebih aman tidak usah. Kalau mau ya hijamah atau bekam malam hari aja, ya, seperti itu. Yang keempat al-qublah wal mubasyarah, yaitu bercumbu dan saling mencium bersama istri. Nah, ini yang muda-muda jangan, ya. Antum jangan. Antum jangan. Ya, Pak Darwis boleh. Karena Nabi SAW mengatakan ini pada orang tua boleh. Ketika anak muda yang bertanya enggak boleh. Nah, itu seperti itu, ya. Kalau saya boleh enggak ini? Saya boleh. Ya, karena saya udah 40 tahun lebih. Antum umurnya paling baru 30 kan? Nah, seperti itu. 30 ini bahaya ini, ya. Bisa kebablasan. Ada seorang ikhwan bertanya pada saya, ya. Bertanya pada saya, "Ustaz, bagaimana hukumnya saya bercumbu dengan istri saya, ya, di hotel gitu kan. Dan kebablasan Ustaz, padahal udah mau buka sore hari gitu." Saya bilang, "Batal antum, ya kan? Enggak boleh itu. Tapi kami sedang safar Ustaz." Aduh, ini ngerjain aja. Ya seperti jelas, ya. Ini memang kalau dia pemuda ini rata-rata kebablasan. Maka hati-hati, ya. Apalagi umur-umur 30 ke bawah itu, ya. Saya sarankan jangan. Dan Nabi mengatakan enggak boleh, ya. Berciuman itu kalau pemuda enggak boleh. Karena Nabi berfatwa sesuai dengan keadaan, seperti itu. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh, ya, bahwasanya ketika dia masih muda, ya, jangan. Ketika dia masih udah tua, maka enggak masalah. Atau masih muda tapi dia bisa menahan misalkan. Dan ini saya enggak tahu, ya. Antum gimana, terserah pada antum masing-masing. Lalu boleh juga an yusbiha junuban, yaitu pada waktu subuh masih junub, itu boleh. Misalkan antum berhubungan suami istri dan mungkin tidak langsung mandi, ya, sahur misalkan, habis itu setelah sahur enggak sempat mandi, sudah masuk waktu subuh dan masih dalam keadaan junub, itu boleh, tidak batal puasanya, ya. Dan Nabi SAW pernah. Lalu yang keenam puasa wisol. Nah, ini puasa wisol kok boleh? Boleh enggak puasa wisol? Boleh enggak puasa wisol? Puasa nerus. Boleh apa tidak? Hah? Kok takut? Enggak boleh. Enggak boleh ketika terus-terusan. Tapi kalau dia puasa wisol maksudnya adalah puasa, ya, dari sahur ke sahur. Ya, bukan 2 hari, enggak. Tapi dari sahur ke sahur itu boleh. Dari sahur ke sahur, ya. Ya, dari dalilnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "La tuwasilu fa ayyukum arada an tuwasila falyuwasil hatta sahar." Janganlah kalian puasa wisal. Maksudnya puasa wisal seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berhari-hari. Karena Nabi dikasih makan, ya, dan tidak dilihat, dikuatkan. Tapi kalau kalian mau wisal, maka paling banyaknya, paling lamanya itu dari sahur ke sahur. Paham? Jadi cuma 1 hari 24 jam, seperti itu. Nah, itu boleh. Yang ke-7 adalah siwak, ya. Siwak dibolehkan, ya. Dan berminyak wangi dan yang lainnya boleh, ya. Bercelak juga boleh. Ya, seperti itu. Taib. Nah, ini habis puasa Ramadan, baru masuk ke puasa tatawwu. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin agak tergesa-gesa, ya, karena waktu sempit.
supaya habis pembahasannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin sebelum kita tutup kalau ada satu atau dua pertanyaan dipersilakan. Nah.